Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya. Jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi di minggu ketiga di bulan Mei. Kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, dengan apa kan kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kami setiap minggunya. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkata di dalamnya. Tutup bungkus kami Tuhan. Kakak-kakak ingin menyampaikan firman-Nya juga Engkau yang urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan perkataan-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kita mau naikkan satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita naikkan satu kali lagi. Ku Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada,
kakak sekolah minggu yang ingin menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang dia sampaikan turut serta dalam kehendak-Mu saja. Urapi anak-anak kami Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan sekolah minggu online, biarlah kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Alek. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali dalam ibadah online. Nah, adik-adik, yang paling penting nih, siapin diri kita dengan baik ya. Dudukin dengan nyaman, dengan santai juga gak apa-apa, tapi gak makan-makan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Alek masih membahas tentang buah yang memiliki 9 rasa. Enak banget tentunya kalau buah itu ya. Buah apa? Buah roh. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar nih buah roh yang kedua dan ketiga, yaitu sukacita dan damai sejahtera kan. Nah, hari ini Kalik mau lanjutin buah roh yang keempat dan kelima. Namun sebelumnya kita sama-sama baca dulu lewat firman Tuhannya di Alkitab. Nah, kita buka sama-sama. Masih sama nih ayatnya dengan minggu lalu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuh, ada buah roh dengan 9 rasa. Nah, minggu ini kalian mau bahas buah roh yang keempat dan kelima, yaitu apa tadi kita udah baca? Nah, betul, yaitu kesabaran dan kemurahan. Adik-adik, tapi sebelumnya Alek mau ingetin dulu nih, buah yang dimaksud kali ini adalah hasil dari menekuni atau mempelajari apa yang adik-adik suka lakukan. Contohnya, adik-adik sering latihan olahraga nih, sepak bola, basket, atau lari. Nah, buahnya adik-adik pasti jago kan, jago main basket, jago lari, jago apa lagi, main bola. Nah, begitu juga yang latihan lari, hasilnya buahnya apa? Jago nari tuh, yang suka ngedance. Nah, kemudian kalau yang rajin belajar, suka ngerjain PR, suka latihan, baca, nulis, hitung, buahnya apa? Tuh kan, jadi pinter, jadi juara di kelas, di sekolahnya. Nah, kali ini kalian mau ngasih tahu juga, kalau adik-adik latihan, rajin belajar firman Tuhan dan mengikuti kehendak dari Roh Kudus, adik-adik akan memiliki buah roh juga. Tentunya salah satunya yang keempat dan kelima ini, kesabaran dan kemurahan. Nah, saat kita belajar firman Tuhan, adik-adik gak bisa bilang gini, aku maunya dapat buah yang rasanya kasih aja, buah rasanya yang sukacita aja, damai sejahtera. Gak bisa adik-adik. Tapi ketika adik-adik belajar firman Tuhan, adik-adik pasti harus dapat semuanya tuh yang tadi kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tuh, seru banget kan? Nah, kita masuk nih poin yang keempat, yaitu kesabaran atau sabar. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, pada saat firman Tuhan dituliskan, orang-orang Kristen saat itu luar biasa, susah banget adik-adik. Dalam masa kesusahannya, mereka sering mengalami aniaya. Tuh, makanya surat yang ditulis oleh Paulus pada jemaat di Galatia ini menganjurkan, menguatkan untuk orang-orang tetap sabar dalam Kristus. Bayangin aja, mereka nggak hanya diledekin, nggak hanya dijauhin, tapi mereka sampai disiksa loh adik-adik, sampai dilempari batu, bahkan sampai disiksa sampai mati. Nah adik-adik, bayangin kan, susah banget. Bahkan di zaman itu, di Kekaisaran Roma, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang gak sedikit yang mengalami kematian akibat penyiksaan yang terus dilakukan kepada orang-orang Kristen. Meskipun mereka
bisa sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus nggak pernah nih ngomong kata-kata kasar, mengutuk, bahkan dendam. Tuh, keren banget tuh kalau kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah ngajar gini nih dalam Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuh, Tuhan Yesus aja saking baiknya, saking sabarnya, luar biasa, mampu menjadi teladan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Gimana dengan kita hari ini, adik-adik yang masih dikata-katain, yang masih diejek, yang masih mungkin nggak punya teman, dijauhin, dikucilkan, bahkan dibuat kasar sama teman-teman karena menjadi anak sekolah minggu yang rajin, yang dengar-dengaran, taat sama orang tua, taat sama Tuhan Yesus. Tuh, adik-adik, sabar tidak? Harus sabar ya. Kalau ada yang masih mengalami hari ini, yuk kita sama-sama renungin nih firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menjadi sabar. Memang nggak mudah, kan sulit untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti adik-adik nggak bisa ya. Adik-adik kan hebat. Karena apa? Karena belajar dan berserah sama Tuhan dan Roh Kudus. Seperti firman Tuhan katakan nih, supaya kita menjadi anak yang bangga akan kesabaran. Dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berbuat kota. Itu berarti orang-orang yang sabar gak banyak adik-adik. Karena orang yang sabar itu seperti pahlawan, seperti orang yang mampu merebut kota. Jadi kalau adik-adik bisa melakukannya, adik-adik adalah anak-anak yang hebat. Kalian kasih tahu ya, salah satu cara kalau kita mau sabar nih. Misalnya nih, adik-adik lagi sebel banget, lagi dijauhin, dijelekin, dikasarin, bahkan mainannya dirusakin, diambilin. Nah, sebelum adik-adik marah, adik-adik coba deh tarik nafas dalam-dalam, buangnya pelan-pelan. Lakukan itu 10 kali. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Kalau udah, coba deh adik-adik perlahan-lahan saat melakukannya, adik-adik pasti sabar. Nah, ketika udah sabar, adik-adik nggak lagi deh jadi marah-marah sama orang lain yang berbuat jahat sama adik-adik. Tips yang lain, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus belajar ya, maklumin. Coba belajar mengerti, siapa tahu nih teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita nggak sadar nih mereka melakukan hal yang salah, atau mereka nggak tahu kalau yang diperbuat itu adalah hal yang tidak baik. Kalau adik-adik udah belajar, udah bisa memahami mereka, adik-adik boleh tentunya nanti coba mengingatkan mereka bahwa itu salah loh, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh melakukan hal yang salah, karena itu nggak baik bagi kamu dan saya. Gitu adik-adik. Adik-adik bisa ingetin kok, adik-adik adalah anak yang luar biasa, anak Cool Kids, anak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi adalah rasa buah roh yang keempat. Sekarang kita bahas rasa buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Kemurahan adik-adik nggak selalu ya berupa pemberian uang atau barang. Kemurahan bisa nih disebut juga murah hati, menjadi penolong, suka mengerti perasaan orang lain dan keadaan orang lain. Intinya adik-adik sekolah minggu menjadi pribadi yang baik, sehingga orang-orang di sekitar kita nih merasa senang, merasa bersyukur. Adik-adik ada di tengah-tengah mereka. Nah sekarang kalian mau bahas satu persatu ya.
Nah, kalau adik-adik kita ngomongin kemurahan, itu seperti Kalik bilang tadi, nggak hanya berupa materi, tapi ada juga nih pemberian, misalnya dengan bersikap menjadi seorang penolong. Contohnya lagi-lagi di dalam rumah, yang suka bantu-bantu, yang suka beres-beres, dan kalau di luar rumah yang suka nolong teman, yang suka membantu. Misalnya nggak punya mainan, kita pinjemin mainan, tuh seperti itu. Ada teman yang nangis, kita bantu hibur. Jadi adik-adik melakukan kemurahan atau murah hati. Jadi adik-adik menolong orang lain itu, menolong teman-teman itu, baik berupa pemberian atau tindakan, sama-sama penting banget loh untuk kita lakukan. Kenapa? Karena adik-adik kan nggak pernah tahu nih, bahkan Kalik juga nggak pernah tahu kapan waktunya kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi tetaplah melakukan kemurahan, tetaplah murah hati, tetaplah menolong, tetaplah suka mengerti perasaan dan keadaan orang lain. Jadi kalau menolong orang lain itu juga yang paling penting, jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan timbal balik, ya. Anggaplah semua ini menabur tuh, ya, seperti kita pelajarin, sering menabur, sehingga apa yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Kalau orang lain lihat kita berbuat baik, orang lain mengerti perasaan dan keadaan, maka orang-orang lain pasti mengucap syukur sama Tuhan. Wih, ini anak sekolah minggu baik-baik ya, anak sekolah minggu pengertian ya. Saya senang mereka ada di sini sama-sama kita. Tuh, pasti banyak yang ngomongin adik-adik ketika adik-adik melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik perlu terus diingat bahwa mengerti perasaan orang lain, peduli keadaan orang lain, itu sama halnya dengan empati, ya. Empati itu adik-adik nggak lagi egois, adik-adik nggak lagi namanya apa, mementingkan diri sendiri lagi, yang harus ngertiin, yang harus selalu ditolong, yang harus selalu diberi. Tapi belajarlah memberi, belajarlah menolong, belajar mengerti perasaan teman-temannya, orang lain, bahkan papa mama di rumah. Karena gini, dalam Alkitab Rasul Paulus pernah menulis dalam Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuh, Filipi 2 ayat 4 ya. Salah satu kenapa alasannya kita harus melakukan atau memiliki karakter kemurahan hati ini adalah karena saat ini adik-adik, bahkan Kalik sendiri nggak tinggal di bumi ini sendirian, tetapi sama-sama. Oke? Jadi hampir semuanya yang kita lakukan itu harus punya dampak, harus orang lain bisa lihat nih apa yang adik-adik perbuat, apa yang adik-adik lakukan kepada mereka. Jadi hati-hati ya adik-adik saat berkata-kata, saat bertindak, ataupun saat hal yang lain adik-adik mau lakukan, supaya orang lain tidak terluka, tidak marah, bahkan tidak sebel atas perbuatan yang adik-adik sadar atau tidak sadar dilakukan. Nggak lagi jadinya sakit hati deh sama kita, nggak lagi deh marah-marah sama kita. Tuh, keren kan adik-adik? Adik-adik harus punya buah roh, rasa kemurahan juga. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini kita sudah bahas tentang kesabaran dan kemurahan. Jadi peduli banget untuk kita terus belajar, dan belajar. Jangan lupa firman Tuhan itu
harus kita lakukan setiap hari supaya Tuhan Yesus dimuliakan, disenangkan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini ada ayat hafalannya. Adik-adik bisa baca, bisa diingat, bahkan bisa disampaikan ke kakak-kakak lewat video nanti. Yaitu terambil dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 103 ayat 8 ya adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan ibadah online yang masih tersedia. Adik-adik tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetap melakukan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah lingkungan, bahkan yang mungkin udah sekolah, tengah-tengah sekolah ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kiranya kami memiliki buah roh dengan berbagai karakter di dalamnya, baik dalam kasih, sukacita, dan sejahtera, dan saat ini adalah kesabaran dan kemurahan. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang membuat kami bisa mengerjakan segala sesuatu bagi orang lain, bagi orang tua, bahkan bagi Tuhan sendiri, sehingga saat kami ada di tengah-tengah mereka boleh bersenang hati, boleh bersuka cita, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, kita simak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengiriman data sekolah minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa penutup dan doa berkat, kita mau naikkan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Salam adik-adik, dimanapun kau berada, puji Tuhan, kita boleh beribadah pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita sudah merayakan Paskah, lalu dilanjut ya dalam minggu ini adalah perayaan ya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya bersyukur adik-adik di masa pandemi ini kita tetap beribadah
Ya, Bapak Gembala berharap adik-adik tetap setia dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan jangan lupa dukung pelayanan anak dengan persembahan yang bisa diberikan ke nomor rekening yang sudah tertulis, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Gembala mengajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Dan akhirnya Tuhan tetap bersama dengan adik-adik sekalian. Tuhan menyertai Allah Immanuel. Roh Kudus memberikan kekuatan, pertolongan, kemampuan untuk melewati hari-hari hidupmu. Dalam hari-hari hidupmu bersama dengan orang tua, papa, mama, kakak, adik, bahkan dalam kegiatan sekolah online, belajar online, Tuhan juga berkati. Dan sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. 16 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Salam, salam koket. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan
segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 11 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Tuhan memberkati. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 15 ayat 13a. Bunyinya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是天